Selamat datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di another spooky night. Nah jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang balet, khususnya balerina. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sekolah balet jadi balerina, tulis di bawah ya. Kita pengen tahu. Dan di sini kita akan lebih menceritakan tentang creepypasta atau urban legendnya tentang balerina atau balet, yang mana ini berasal dari Korea. Cocok untuk menemani malam kalian, apalagi bagi kamu yang penikmat horor-horor dan juga creepypasta. Tapi sebelum kita masuk ke bagian creepy-nya, bagian horornya, cerita seremnya, pertama-tama kita kasih tahu dulu ke kalian tentang asal-usul atau sejarahnya terciptanya balet, asal-usul adanya balet ini. Nah mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendiri ya, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngumpul di celana. Oke, jadi sebelum kita masuk ke cerita seremnya, kita jelasin dulu tentang apa sih itu balet. Ini kalau kita ngomongnya logat Inggris, ballet. Bukan ballet itu ya, ballet enak, ballet pagi enggak. Ballet, balet, ballet. Tari balet adalah salah satu jenis tarian yang memadukan banyak hal. Dalam pertunjukannya, balet selalu memadukan teknik menari dengan kaki sebagai tumpuan utamanya, mimik wajah, acting, musik, jalan cerita, dan juga efek-efek lainnya. Beautiful ya. Usutnya usut, tari balet adalah kesatuan teatrikal yang ditampilkan secara elegan dalam sebuah pertunjukan yang mana itu terkonsep dengan sempurna. Sejarah tari balet. Konon balet yang banyak dipelajari pada masa era modern seperti sekarang ini itu berasal dari Italia. Pada abad pertengahan, pertunjukan lapangan di Italia berkembang dari yang awalnya sederhana menjadi lebih kompleks dengan hadirnya balet. Usutnya usut, pada masa awal tarian ditampilkan, teknik-teknik menari belum diajarkan dan konsep teatrikal enggak dikenal. Seseorang yang ahli menari akan tampil di tengah lapangan dan diikuti oleh penonton yang juga ingin menari, pengen ikutan goyang. Usutnya usut, pertunjukan balet banyak digelar pada upacara pernikahan. Mempelai yang mengikat sumpah akan mengadakan pertunjukan ini di tengah lapangan sebagai hiburan untuk para tamu. Oh, kalau di sini boyo-boyo, kalau di Italia balet, di nari-nari gitu ya. Bangsawan atau para orang kaya di Italia menjadikan pertunjukan balet sebagai bukti bahwa mereka mampu menghadirkan hiburan yang mahal kepada masyarakat. Kelas ya. Usutnya usut, seiring dengan berjalannya waktu, balet mulai banyak dipelajari oleh para bangsawan darah biru. Para ahli tari menjadi guru mereka untuk mempelajari hal-hal dasar terkait balet. Orang-orang seperti Domenico da Piacenza, Antonio Cornazzano, dan juga Guglielmo Ebreo menjadi ujung tombak perkembangan balet dari waktu ke waktu sebelum kesenian ini dibawa ke Prancis. Nah itu dia tadi sedikit tentang asal muasal balet ya. Ternyata dari Italia dan dulu sering digunakan untuk di acara pernikahan gitu, pertunjukan yang mahal gitu guys, premium ya. Iya toh, sekarang kan identik balet itu dengan orang-orang kaya gitu toh. Nah, langsung aja kita masuk ke cerita seremnya tentang balet atau balerina. Ngomongin tentang balet atau balerina yang horor-horor, di sini sebenarnya ada beberapa film horor yang di dalamnya itu ada balerinanya dong. Yang pertama ada film Wishing Stairs, yang mana di dalam film ini menceritakan kisah dua orang sahabat yang mereka ini bersekolah di sekolah balet, dan sekolah tersebut memiliki sebuah legenda yang mengatakan kalau ketika seseorang telah berada di tangga ke-29 sekolah, maka roh akan mengabulkan permintaan yang diucapkan. Tangga sekti. Dua sahabat tersebut akhirnya terpecah karena persaingan untuk memperebutkan sebuah tiket kompetisi balet di Rusia. Privyet. Akibatnya salah satu di antara mereka ini berdoa di tangga dengan tujuan untuk jadi pemenang mengalahkan sahabatnya. Tapi ternyata, ini serem ya. Permintaan tersebut malah mengakibatkan sahabatnya ini meninggal. Ya kalau meninggal berarti udah nggak ada saingan. Tapi pada akhirnya seperti yang diduga, sahabatnya yang meninggal tadi itu menghantui si temannya yang satunya itu yang berdoa tadi itu loh. Dihantui dia. Terus ada juga film yang namanya Black Swan, Angsa Hitam. Film Black Swan yang diperankan oleh Natalie Portman menyajikan film permainan psikologis sekaligus thriller yang gelap. Usutnya usut, fokus film ini mengisahkan tentang Nina Sayers. Nah dia ini merupakan seorang balerina yang memiliki banyak sisi janggal dalam dirinya. Diduga Nina memiliki dua karakter yang berbeda yang ada pada dirinya. Semuanya terlihat dalam perannya sebagai White Swan dan Black Swan dalam pertunjukan
pertunjukan balet. Belum lagi ditambah dengan karakter-karakter yang ada di sekitarnya. Usutnya usut, film ini mengajak para penonton untuk berpikir keras. Apakah mereka ini sedang berhalusinasi di dalam film ini? Dan film yang terakhir yang berikutnya ini ada Cabin in the Woods. Kalau kalian udah pernah menonton film ini, di situ ada sesosok monster humanoid gitu yang namanya The Sugar Plum Fairy. Kenapa kok bisa disebut monster dan serem banget? Karena mukanya ini sangat creepy, karena hampir keseluruhan wajahnya itu menyerupai mulutnya lamprey. Kayak lintah lamprey itu, yang giginya tajam-tajam itu loh. Full mukanya itu, berarti nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, nggak ada matanya. Usutnya usut, latar belakangnya Sugar Plum Fairy ini dan mengapa dia memiliki wajah yang serem, yang mengerikan masih belum diketahui guys. Mungkin aja dia adalah sesosok yang terwujud dari mimpinya anak-anak. Ini maksudnya mimpi itu loh, mimpi yang didasarkan pada peri gula. Pokoknya peri-peri pas Natal gitu loh guys. Kalau salah bener jadi buah ya. Terus di dalam film ini dijadikan seremnya gitu loh. Itulah pokoknya. Nah itu dia tadi beberapa film yang mengangkat kisah atau yang di dalamnya itu ada balerina atau baletnya. Dan kita belum pernah nonton. Dan langsung aja kita ceritakan kepada kalian tentang creepypasta atau urban legend mengenai balerina atau ballet. Merupakan urban legendnya Korea, The Ballet Girl, gadis balet. 20 tahun yang lalu ada seorang gadis muda berbakat yang mana dia ini adalah seorang penari balet. Ibunya sangat-sangat bangga dan berharap suatu hari nanti anaknya ini bisa jadi penari balet yang terkenal, famous. Tapi harapan gadis itu akan masa depan yang cerah pupus seketika karena dia didiagnosis oleh dokter mengalami penyakit kanker stadium akhir guys. Dan waktu hidupnya itu diperkirakan setahun lagi, bahkan kurang dari setahun. Berbulan-bulan berlalu, sang ibu berusaha membuat gadis itu senyaman mungkin. Ya namanya juga anaknya ya. Tapi kondisi si gadis itu malah semakin memburuk guys. Setelah itu dia nggak bisa jalan dan bahkan berdiri. Dia hanya bisa menghabiskan waktunya di tempat tidur. Pada suatu malam ibunya ini sedang menonton TV di lantai bawah. Seketika itu juga sang ibu mendengar suara kayak gedebukan gitu. Dan itu asalnya dari kamar sang anak. Dan sontak aja ibunya langsung naik ke atas menuju ke kamar putrinya. Sesampainya di kamar, ibunya langsung terkejut, kaget karena melihat anaknya yang sakit, putrinya yang sakit itu tiba-tiba berdiri terus bergerak-gerak guys. Padahal kan kondisi sebelumnya lemah banget. Enggak hanya itu aja, putrinya juga terlihat melompat-lompat terus menari-nari di sekeliling ruangan kamarnya. Ya seperti kondisi pas dia masih sehat gitu. Sang ibu menyaksikan dengan gembira saat gadis itu melakukan lompatan dan juga putaran. Seketika itu juga ibunya langsung mengambil kamera dan memotret anak gadis kesayangannya yang sedang nari balet. Mengagumi kesembuhan putrinya yang ajaib, sang ibu mengambil gambar demi gambar sampai filmnya habis. Kan kalau kamera zaman dulu itu pakai film dulu guys. Akhirnya gadis itu selesai dalam posisi arabesque. Ini ngomongnya gimana ya? Arabesque tulisannya. Kalau kita salah benernya jadi bawah ya. Setelahnya sang ibu memberikan tepuk tangan. Tapi ketika sang ibu melihat wajah putrinya, sang ibu tiba-tiba berhenti bertepuk tangan. Wih, ada apa nih? Mata gadis itu berputar ke belakang dan wajahnya sangat-sangat pucat. Hitam-hitamnya ini berarti cuma putih doang dong. Seru. Iya toh? Iya. Kalau sepengetahuan kita gitu loh guys, berputar ke belakang. Tiba-tiba gadis itu terjungkal dan jatuh di lantai kamar tidur. Langsung tiba-tiba nggak sadarkan diri. Kemudian gadis balet itu dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya pas sampai di rumah sakit dia udah dinyatakan meninggal. Para dokter bilang kalau tarian baletnya itu terlalu berat untuk jantungnya yang lemah. Kan posisinya lagi sakit ya, lagi lemes banget, lemah banget, tiba-tiba kok menari balet dengan sempurna gitu. Dia benar-benar menari sampai mati. Ya tahu gitu ibunya langsung terpukul ya guys, langsung ya tahu sendirilah, sedih banget ya pasti. Usai pemakaman ibunya langsung mencetak foto-foto itu tadi, foto yang memotret anaknya terakhir kali balet. Ketika foto-foto itu udah ada di tangannya, sang ibu kemudian membolak-balik melihat hasil fotonya. Teringat saat bahagia terakhir ketika putrinya menari dengan sangat indah, perfect dalam keadaan yang seperti itu. Tiba-tiba tangan sang ibu jadi gemeteran dan dia menjerit. Seketika itu juga sang ibu pingsan dan fotonya berhamburan di lantai. Kenapa kok bisa gitu? Gambar-gambar itu menunjukkan kalau sepanjang putrinya menari balet, ada tangan hijau misterius, tangan hantu mungkin, yang mana tangan itu mencengkeram kepala putrinya dan menariknya ke depan terus ke belakang, kayak dikendalikan gitu. Kayak jadi boneka. Tangannya gede banget guys, kayak tangannya Buto gitu, monster, dipaksa untuk menari oleh si makhluk itu. Selesai. Ceritanya berakhir sampai di situ. The Ballet Girl, sangat-sangat serem.
Nah itu dia tadi cerita-cerita serem mengenai balerina atau balet yang sangat-sangat creepy. Gimana, apakah kalian pernah menonton salah satu dari film-film itu tadi? Dan gimana menurut kalian tentang cerita creepypasta atau urban legend tentang balet dari Korea itu tadi? Apakah serem atau biasa aja? Dan mungkin kalian punya cerita-cerita creepypasta atau urban legend balerina atau balet yang lainnya yang belum kita ceritakan di video kali ini? Tulis di bawah. Nah mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy lainnya, langsung aja kalian komen di bawah atau kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon. Dan mungkin kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di Instagram yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistore. Just DM ke situ. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.